Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penjajahan negara Inggris. Saya Tina Krisnagrum, absen 8. Nama saya Iva Waider, absen 11. Nama saya Mutia Dikatya, absen 27. Nama saya Nada Septia, absen 28. Nama saya Nadine Ramadina Hakim, absen 29. Nama saya Najwa Reza, absen 31. Nama saya Siti Fatimah Alifia, absen 35. Latar belakang Inggris. Kolonialisme atau penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung sejak tahun 1811 hingga 1816. Inggris resmi menjajah Indonesia melalui Perjanjian Tuntang yang menyatakan bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan sepenuhnya pada pihak Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Francis Drake dan Thomas Cavendish. Melalui Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Latar belakang Inggris menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Gold, Glory, Gospel juga menjadi bagian dari semangat penjajahan Inggris. Alasan lain penjajahan Inggris di Indonesia adalah dipicu persaingan usaha antara Inggris dan Prancis. Belanda dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Prancis. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kekuasaan Prancis di Asia, maka Inggris berusaha untuk menyingkirkan Belanda dari Indonesia. Ya, akhir dari penjajahan Belanda Prancis di Indonesia ditandai dengan kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Muti dari pihak Inggris dan Jensen dari pihak Belanda. Nah, isi kapitulasi Tuntang atau Perjanjian Tuntang yang pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Yang keempat, semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan pemerintah Thomas S. Raffles. Dalam menjalankan pemerintah di Indonesia, Raffles didampingi oleh suatu badan penasihat, Advisory Council, yang terdiri atas Gillespie, Cranston, dan Mutinghe. Tindakan-tindakan Raffles selama memerintah di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 adalah sebagai berikut. Dalam bidang birokrasi pemerintahan, yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan yang terdiri atas beberapa distrik. Setiap distrik terdapat beberapa divisi atau kecamatan yang merupakan kumpulan dari desa-desa. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Yang ketiga, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-menurun. Mereka dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Bidang perekonomian dan keuangan, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Menetapkan sistem sewa tanah
Sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah. Oleh karena itu, para petani diwajibkan membayar pajak atas penggunaan tanah pemerintah. Sistem tanah tersebut disebut land rent atau sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi pada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. Lalu di bidang sosial, yang pertama ada penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, yang kedua penghapusan perbudakan. Tetapi dalam praktiknya, beliau melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Yang ketiga, peniadaan pimbang atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Nah, yang keempat itu ada bidang ilmu pengetahuan. Jadi waktu itu pada masa pemerintahan Raffles, mereka itu banyak memberikan peninggalan ilmu pengetahuan yang berguna bagi Indonesia. Lalu yang kedua itu ditulisnya buku yang berjudul History of Java. Nah, dalam penulisannya itu Raffles itu dibantu oleh juru bahasanya yang bernama Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Semenet Noto Kusumo II. Terus yang ketiga, ditemukannya bunga bangka yang akhirnya diberi nama Raffles Arnoldi. Dan yang keempat itu dirintisnya Kebun Raya Bogor. Selanjutnya ada berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti Thailand, Cape Colony, Guyana tetap di tangan Inggris. Dan terakhir, Cochin atau di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Berikutnya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Inggris. Pemberontakan Sepoy tahun 1815 terjadi pada saat akhir kekuasaan Inggris di Pulau Jawa. Pemberontakan itu dipicu oleh adanya persekongkolan yang terjadi di antara pasukan Sepoy dan Pakubuwono IV. Pasukan Sepoy adalah pasukan yang dibawa oleh Inggris dari India ketika Belanda dikalahkan oleh Prancis untuk membersihkan tanah Jawa dari orang-orang Belanda. Tugas dari pasukan Sepoy hanyalah sebagai pasukan sukarela saja yang ditempatkan di Keresidenan Jawa. Perlawanan rakyat Jawa. Setelah diketahui oleh Raffles bahwa terjadi persekongkolan yang terjadi di antara pasukan Sepoy dan Pakubuwono IV, maka Raffles mengirim pasukan untuk menyelidikinya dan mengancam kepada pasukan Sepoy bahwa siapa yang melakukan persekongkolan akan ditembak mati. Dan ketika Pakubuwono berjanji pada Mangkubumi akan melindunginya apabila akan ditangkap oleh pasukan Inggris, maka Pakubuwono tidak melindunginya dan malah membiarkan Mangkubumi ditangkap dan diasingkan. Palembang adalah wilayah kekuasaan Inggris juga ketika Belanda menyerah kepada Inggris. Karena itu, Raffles mengirim 3 orang utusan dipimpin oleh Richard Phillips ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Palembang adalah wilayah kekuasaan Inggris juga ketika Belanda menyerah kepada Inggris. Karena itu, Raffles mengirim 3 orang utusan dipimpin oleh Richard Phillips ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa Sultan atas timbang timah di Pulau Bangka. Sultanan Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris hanya dalam hitungan seminggu. Tanggal 26 April tahun 1812,
bendera Inggris sudah berkibar di atas benteng Palembang. 14 Mei 1812, Najamuddin diangkat oleh Robert Gillespie atas nama Inggris sebagai Sultan Palembang menggantikan kakaknya. Pada tanggal 4 Agustus 1813, armada Inggris dipimpin oleh Mayor W. Berikutnya perlawanan rakyat Palembang. Solebrook tiba di Palembang untuk menurunkan Sultan Barudin dari tahtanya kembali untuk digantikan oleh Sultan Najamuddin. Uang yang dikatakan uang suap untuk Robinson dikembalikan pihak Inggris ke Sultan Barudin lengkap dengan bunganya. Pada 21 Agustus 1813, Sultan Najamuddin kembali menduduki tahtanya di Keraton Besar. Pada 1814, Napoleon kalah sesuai Traktat London yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814, Belanda kembali berkuasa di Nusantara. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.